Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Walidatus Solihah dengan NIM 12308193170. Di sini saya dari Psikologi Islam 6D. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hasil review jurnal dari kelompok saya, yaitu kelompok 14. Saya akan menjelaskan tentang jurnal internasional. Nah, di sini kelompok saya mengambil jurnal internasional dengan judul Physical Exercise Ameliorates Anxiety, Depression and Sleep Quality in College Students, Experimental Evidence from Exercise Intensity and Frequency. Di sini penulisnya yaitu Xiu Jin, Jun Yang, Lin Lin, and Song Chen. Nah, latar belakang dari jurnal ini adalah tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh intensitas latihan dan frekuensi latihan terhadap kecemasan, depresi, dan kualitas tidur pada mahasiswa. Nah, eksperimen ini dilakukan selama 6 minggu dengan melakukan skor pada pra dan pasca tes pada kecemasan, depresi, dan kualitas tidur subjek melalui kuesioner. Kemudian identifikasi variabel. Di sini variabel bebasnya adalah physical exercise dan variabel terikatnya adalah anxiety, depression, and sleep quality. Kemudian hipotesis dari penelitian ini adalah peneliti pada studi ini mengasumsikan bahwa semua kombinasi olahraga dapat mempengaruhi kecemasan, depresi, dan kualitas tidur mahasiswa. Tetapi ukuran efeknya berbeda. Di antara mereka, kelompok dengan intensitas tinggi dan frekuensi tinggi memiliki efek peningkatan terbaik, dan kelompok intensitas rendah dan frekuensi rendah memiliki efek peningkatan yang terendah. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama, partisipan atau subjek penelitian. Nah, partisipan atau subjek penelitian di sini adalah mahasiswa dari Universitas di Timur Laut Cina di Pusat Bimbingan Kesehatan Mahasiswa Perguruan Tinggi. Nah, kemudian desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah Between Design, atau di mana penelitian ini terkontrol untuk mengeksplorasi efek dari intensitas dan frekuensi latihan yang berbeda terhadap kecemasan, depresi, dan kualitas tidur pada mahasiswa dengan gangguan kecemasan. Kemudian partisipan direkrut dari Pusat Bimbingan Kesehatan. Kemudian penelitian ini terkontrol untuk mengeksplorasi efek dari intensitas dan frekuensi latihan yang berbeda terhadap kecemasan, depresi, dan kualitas tidur pada mahasiswa dengan gangguan kecemasan. Nah, dalam metode penelitian kali ini, setelah tadi sudah dibahas terkait dengan subjek dan desain yang digunakan, kali ini saya akan membahas terkait dengan pengukuran variabelnya. Nah, dalam penelitian ini kan menggunakan 3 variabel. Ada variabel kecemasan, variabel depresi, dan variabel kualitas tidur. Nah, tidak mungkin dalam 3 variabel ini menggunakan alat ukur yang sama. Jadi di sini di dalam alat ukurnya dia menggunakan 3 alat ukur dengan 3 variabel yang berbeda. Yang pertama terkait dengan variabel kecemasan. Variabel kecemasan ini menggunakan alat ukur Back Anxiety Inventory atau BAI. Ini untuk mengukur kecemasan subjek. Nah, skalanya ini terdiri dari 21 item. Nah, subjek itu dikatakan memiliki depresi ringan, sedang, dan parah ketika memiliki skor yang sudah ditentukan. Yakni, ketika subjek memiliki skor 0-15, itu berarti subjek kecemasannya bisa dibilang ringan atau bahkan tidak ada. Nah, ketika subjek memiliki skor 16-25, itu subjek berada pada dengan kecemasan sedang. Sedangkan paling parahnya, ketika subjek memiliki skor antara 26-63.
Nah, dari BAI ini kan untuk mengetahui kecemasan subjek. Nah, selanjutnya terkait dengan untuk mengetahui depresi. Nah, dalam depresi ini menggunakan skala SDS atau skala depresi penilaian. Ini digunakan untuk melihat keparahan yang dirasakan subjek. Nah, SDS ini terdiri dari 20 item. Setiap itemnya itu berkisar memiliki skor antara 1 sampai 4. Nah, ketika untuk melihat apakah subjek itu memiliki depresi ringan, sedang atau berat, skornya itu skor total yang sudah mereka dapatkan itu dikalikan 1,25 agar bisa dilihat diagnosisnya. Nah, untuk skor ketika subjek mendapatkan skor 53 itu sudah didiagnosis gejala depresi. Nah, ketika memiliki skor 53 sampai 62 itu skornya sudah dibilang depresi ringan. 63 sampai 72 itu dikatakan depresi sedang, dan 73 sampai 100 itu depresi berat. Nah, yang terakhir pengukuran untuk variabel kualitas tidur. Di sini yang digunakannya itu adalah skala PSHI. PSHI ini digunakan ada 7 komponen dalam 18 itemnya. Yang pertama ada kualitas tidur, one set tidur, waktu tidur, efisiensi tidur, gangguan tidur, pengobatan hipnosis, dan disfungsi siang hari. Nah, PSI ini skornya itu 0 sampai 21. Ketika skor yang didapatkannya itu semakin tinggi, berarti kualitas tidurnya itu dinilai semakin buruk. Semisal subjek yang memiliki skor PSI 5 dan 18. Berarti di sini yang memiliki kualitas tidur itu buruk ketika subjek memiliki skor 18 tadi, karena mendekati 21. Jadi ketika skornya itu semakin rendah, berarti di sini kualitas tidurnya itu semakin baik. Nah, setelah dilakukan sebuah penelitian, akan didapatkan hasilnya. Nah, hasil dalam penelitian ini yaitu intensitas olahraga itu memiliki dampak pada kecemasan, depresi, dan kualitas tidur. Namun, pada frekuensi olahraga itu berdampak pada kecemasan dan depresi. Tapi dalam kualitas tidurnya itu berdampak namun terbatas. Jadi di sini antara intensitas dan frekuensi itu berbeda. Intensitas olahraganya itu berdampaknya itu pada kecemasan, depresi, dan semuanya itu berdampak pada kecemasan, depresi, maupun kualitas tidur. Namun, untuk pada frekuensi olahraganya itu yang berdampak hanya kecemasan dan depresinya. Pada kualitas tidurnya itu berdampak namun sangat-sangat minim. Masih dalam metode penelitian, kali ini akan dibahas terkait dengan prosedur penelitian eksperimennya. Nah, dalam eksperimen kali ini ada beberapa prosedur yang harus dilakukan peneliti. Yang pertama, semua peserta itu harus melakukan latihan kardio dan latihan ketahanan. Namun, intensitas dan frekuensinya itu bervariasi. Jadi di sini semua peserta itu melakukan latihan, baik kardio maupun ketahanan. Tapi yang membedakannya itu intensitas dan frekuensi. Itu nggak disamakan, maksudnya tuh bervariasi, nggak sama. Selanjutnya, intensitas latihannya itu dipantau menggunakan sensor polar dan skala Borg untuk memantau waktu nyata intensitas latihan subjek. Selanjutnya terkait dengan program pelatihan. Nah, program pelatihannya ini terdiri dari 8 pengulangan pelatihan sirkuit yang diulangi selama 3 kali. Nah, latihan kardionya ini meliputi lari langkah kecil, lari langkah besar, dan lompat tali. Nah, latihan ketahanannya ini termasuk papan, sit up, push up, dan latihan karet gelang. Nah, dalam percobaannya itu setiap kelompok itu memiliki waktu 1 jam. Termasuk 1 jam itu sudah termasuk dalam 10 menit pemanasannya dan 5 menit relaksasinya. Terus pelatihan ini tuh dilakukan selama 6 minggu.
Nah, selama percobaan, subjek yang tidak memenuhi kondisi segera dikeluarkan. Jadi ketika subjek sudah dirasa tidak memenuhi kriterianya, mereka akan segera dikeluarkan, walaupun dalam 6 minggu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Prasetyanto, nomor induk mahasiswa 12308 193 158. Kali ini kita memasuki kesimpulan dari jurnal internasional yang berjudul Physical Exercise, Ameliorates Anxiety, Depression, and Sleep Quality in College Student. Experimental Evidence from Exercise Intensity and Frequency. Jadi, intensitas latihan dan frekuensi latihan memiliki pengaruh yang berbeda terhadap kecemasan, depresi, dan peningkatan kualitas tidur. Hal ini menunjukkan bahwa latihan memiliki pengaruh yang berbeda terhadap kecemasan, depresi, dan kualitas tidur mahasiswa. Kemudian, di antara kelebihan dan kekurangan pemilihan desain dalam jurnal ini adalah kelebihannya dapat meminimalisir kemungkinan faktor-faktor lain yang mempengaruhi penilaian partisipan atau subjek dengan memastikan homogenitas dalam setiap kelompok subjek. Memiliki tingkat kontrol yang tinggi untuk dapat memberikan hasil yang spesifik dan relevan dalam penelitian. Meningkatkan menghilangkan ketidakpastian tentang signifikansi hasil dengan menyeleksi partisipan yang tidak sesuai dengan kriteria. Kemudian kekurangannya, kurangnya validitas eksternal yang dapat membuat penelitian tidak dapat digenerasikan ke pengaturan dunia nyata. Durasi keseluruhan intervensi dalam penelitian ini tidak konsisten, sehingga hasilnya mungkin juga tidak konsisten untuk setiap penelitian tersebut. Sampel yang digunakan dalam jurnal ini terbatas pada mahasiswa dan tidak diketahui apakah kelompok yang berbeda dari mahasiswa seperti anak-anak, orang tua, atau sampel-sampel lain akan memiliki hasil intervensi yang sama. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.